Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi himpunan. Nah, sebelumnya kita kenali terlebih dahulu definisi himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai koleksi dari objek-objek pada suatu semesta pembicaraan, di mana objek-objek tersebut selanjutnya disebut dengan istilah anggota atau elemen. Dan semesta pembicaraan biasa disebut dengan himpunan semesta. Selanjutnya ada notasi dalam himpunan. Himpunan umumnya disimbolkan dengan huruf kapital besar. Kemudian dalam himpunan, kalimat adalah elemen dari, itu biasa dinotasikan dengan simbol seperti yang nampak di gambar ini. Sedangkan kalimat adalah bukan elemen dari, itu dinotasikan dengan simbol yang nampak di gambar juga seperti ini, yaitu gambar huruf I yang terbalik. Namun ada garisnya yang bukan elemen dari. Nah, tujuan dari penotasian ini adalah supaya mempersingkat penulisan dan agar lebih mudah dilakukan analisis jika sudah kompleks pembicaraannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai operasi himpunan. Yang pertama itu ada irisan. Irisan itu merupakan anggota yang sama-sama dimiliki kedua himpunan. Nah, biasa dilambangkan dengan yang seperti N ini, seperti yang nampak di gambar. Nah, kemudian jika ditulis dalam bentuk notasi menjadi C irisan D sama dengan X, sedemikian X anggota dari C dan X juga anggota dari D. Perhatikan contoh yang di bawah ini. Misalkan C mempunyai anggota itu ada 2, 4, 6, dan 8, dan D mempunyai anggota himpunan 1 sampai dengan 6. Ternyata ada anggota C yang sama dengan anggota D, yaitu 2, 4, 6. Dengan demikian dibuat C irisan D adalah 2, 4, 6. Nah, kemudian ada gabungan. Gabungan itu adalah total seluruh anggota dari dua himpunan atau lebih. Gabungan biasanya dilambangkan dengan lambang seperti di gambar atau seperti huruf U. Perhatikan contohnya. Misalkan himpunan dari C itu ada 2, 4, 6, dan 8. Dan himpunan dari D ada 1 sampai dengan 6. Apabila kita ambil gabungan antara keduanya, maka kita dapati 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Selanjutnya ada selisih. Misalkan ada dua himpunan, yaitu A dan B. Selisih itu menunjukkan komplement relatif B terhadap A atau sebaliknya, di mana semua anggota himpunan A yang tidak termasuk anggota himpunan B disebut komplement relatif B terhadap A. Secara sistematis dituliskan A selisih B atau A dikurang B. Perhatikan contohnya. Misalkan anggota himpunan A itu ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Anggota himpunan B ada 1, 3, 7, dan 9. Maka A selisih B itu sama dengan semua anggota A yang bukan anggota B. Di sini nilainya adalah 5 dan 11. Sifat yang berlaku pada selisih itu ada dua. Yang pertama, untuk A irisan B sama dengan himpunan kosong, berlaku A selisih B itu sama dengan A, atau B selisih A, B dikurang A itu sama dengan B. Misal, anggota himpunan A ada 4, 6, 8. Anggota himpunan B ada 7, 9, 11. Maka A selisih B sama dengan anggota himpunan A itu sendiri, yaitu 4, 6, 8. Kemudian yang kedua, untuk A subset B atau A bagian dari B berlaku A selisih B sama dengan himpunan kosong. Misal, A himpunannya ada 3, 5, dan 7. B himpunannya ada 1, 3, 5, 7, 8. Maka A selisih B semua anggota A yang bukan anggota B itu sama dengan himpunan kosong, karena semua anggota A di sini merupakan anggota dari B. Agar lebih dipahami, di sini dengan menggunakan ICT dan diagram Venn, saya akan membuat gambaran bagaimana yang dikatakan dua buah himpunan mempunyai selisih, bagaimana dua buah himpunan mempunyai gabungan, dan bagaimana dua buah himpunan yang kita iriskan atau mempunyai irisan. Silahkan disimak video tutorial berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat media pembelajaran operasi himpunan menggunakan diagram Venn, di mana dengan media ini nantinya siswa diharapkan mampu mengamati setiap operasi, kemudian mendiskusikannya, serta mempresentasikan ke depan kelas tentang operasi himpunan yang divisualisasikan memakai diagram Venn. Baiklah, kita mulai dengan menghilangkan sumbu koordinatnya. Kemudian kita akan membuat dua buah lingkaran dengan menentukan dulu titik pusatnya. Kita klik point, kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian kita buat lingkaran, yaitu pilihan center dan radiusnya. Klik di titik A, kemudian masukkan radiusnya itu 3. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada lingkaran kedua. Sebagai titik B, masukkan juga radius yang sama, yaitu 3. Nah, seperti ini. Kita geser. Kemudian kita akan memberi nama lingkaran yang pertama itu sebagai lingkaran A. Kita klik teksnya itu A untuk menandakan ini lingkaran A. Kemudian yang di sampingnya kita klik dan masukkan B untuk menandakan ini sebagai lingkaran B. Selanjutnya kita akan membuat anggota himpunan A, yaitu dengan menambah satu lingkaran lagi di atasnya, yaitu dengan klik titik A. Kemudian tambahkan radiusnya 3, harus dengan 3 yang sama dengan lingkaran sebelumnya. Nah, ini sudah keluar di sebelah kirinya, yaitu E circle A, 3. Kita klik kanan, setting, kemudian pilih yang bagian color atau warnanya. Kita pilih warna yang kita sukai. Misalkan di sini saya memilih warna hijau. Kemudian kita tebalkan seperti ini. Nah, kemudian untuk menandakan ini himpunan A, kita tambahkan menu checkboxnya. Klik di sini, kemudian captionnya itu adalah himpunan A, berarti kita lambangkan sebagai A. Kemudian untuk objeknya itu adalah yang berwarna hijau. Di sini yang berwarna hijau adalah objek E circle A, 3. Kita tes apakah himpunan A sudah berfungsi. Nah, rupanya sudah berfungsi. Baiklah, kemudian kita akan membuat anggota himpunan B, lingkaran himpunan B dengan menambahkan satu buah lingkaran lainnya. Kita tambahkan radiusnya 3, sama halnya seperti yang tadi. Kemudian kita buatkan warnanya, yaitu dengan klik kanan pada circle F, pilih colornya, kemudian pilih warna yang disukai. Misalkan di sini saya memilih warna biru, kemudian ditebalkan. Baik, selanjutnya kita akan membuat checkbox untuk menandakan bahwasanya ini adalah anggota dari himpunan B atau bagian dari himpunan B. Kemudian kita pilih objeknya itu adalah F, karena F adalah circle atau lingkaran yang berwarna biru. Kita geserkan. Kemudian kita coba apakah sudah berfungsi. Ya, ternyata sudah berfungsi. Baik, selanjutnya kita akan membuat irisan, yaitu A irisan B dengan bagiannya adalah yang di tengah-tengah ini. Kita mulai membuatnya itu dengan cara kita pilih circular arc, kemudian kita buat yang berlawanan arah dari titik A, yaitu kita klik pertama di titik A nya, kemudian klik di bawah sini sebagai titik C, kemudian ke titik D, kemudian kita klik di titik B, lalu klik di titik D dan ke C, sehingga itu berlawanan arah dari jarum jam untuk membuat irisan A iris B. Baik, kemudian kita tekan kontrol untuk mengambil atau men-tag dua buah garis ini, kemudian kita buat warnanya, warna yang kita sukai. Boleh dengan warna pink seperti ini, kemudian kita tebalkan. Nah, di sini sudah nampak bahwasanya A irisan B bagiannya adalah yang tengah-tengah ini. Kemudian kita tambahkan tempat untuk kita mengklik bahwasanya irisan AB adalah di bagian tengah ini. Selanjutnya kita akan membuat text boxnya. Di sini captionnya yaitu A iris B. Nah, saya sudah membuat A iris B di satu buah Word yang nantinya akan kita kopas ke sini. Sudah, kemudian kita pilih objeknya. Objeknya itu yang berwarna pink, ada objek G dan objek H.
Oke. Kemudian kita tes, oh ternyata sudah berfungsi. Kemudian kita akan membuat A gabung B, yaitu semua anggota A digabung dengan semua anggota B. Kita pilih circular arc, kemudian kita klik dari titik D ke titik C, kemudian klik titik B lagi, pilih dari titik C ke titik D, yaitu berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita move dulu, kita pilih garis lingkarannya, kita klik, kemudian pilih color warna yang ingin kita buat. Di sini saya membuat warna merah. Nah, ini bagian dari A digabung dengan B, semua anggota A dan semua anggota B. Kita buat checkboxnya, yaitu captionnya A gabung B atau gabungan. Kemudian tambahkan objek, yaitu objek K dan objek B. Oke. Kemudian dites, oh ternyata sudah berfungsi. Kita geser dan saya ajarkan. Selanjutnya kita akan membuat A kurang B, semua bagian A kecuali B. Kita mulai dengan memilih circular arc, kemudian kita klik di titik A, titik D ke titik C. Kita move dulu, kemudian klik di garis lingkaran, kita pilih color atau warna yang kita sukai. Di sini saya memilih warna kuning, kemudian ditebalkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan hilangkan tembereng yang ada di tengah-tengah ini, karena tembereng ini dia masuk ke bagian B atau irisan di bagian B. Jadi kita hilangkan dengan klik titik B, kemudian klik titik D ke titik C. Kita klik garisnya untuk menggantikan color dengan warna putih. Kita tebalkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita checkbox bagian yang menjadi A kurang B, captionnya A kurang B, kemudian objeknya itu ada key dan R yang bagian putih yang kita buat tadi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita coba teskan, rupanya sudah berfungsi. Kita atur seperti ini. Kemudian kita akan membuat bagian B dikurang dengan A, seperti hal yang tadi, circular arc, kemudian klik titik C ke titik D, kemudian klik lagi garisnya untuk menggantikan color atau warna yang kita sukai. Di sini saya memilih warna biru. Sudah, kemudian kita hilangkan bagian tengahnya dengan cara klik titik A, kemudian dari titik C ke titik D. Baik, kemudian kita klik garisnya untuk membuat warna putih. Kita maksimalkan. Kemudian kita tambahkan checkbox untuk menandakan bagian A, B dikurang A. Objeknya itu yang berwarna biru, di sini ada S dan T. T yang berwarna putih yang di tengahnya tadi. Kita teskan, rupanya sudah berfungsi. Kita atur dan saya ajarkan. Baiklah, kemudian kita coba ini bagian dari himpunan A, bagian dari himpunan B, kemudian bagian dari himpunan A irisan B, bagian dari himpunan A gabungan B, bagian dari himpunan A kurang B, dan bagian dari himpunan B dikurang dengan A. Sekian tutorial dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.